Hampir 2 tahun sudah, agresi Israel tak henti menerpa tiap jengkal tanah Palestina, menjadikan warga Gaza sasaran pembantaian, meski dalihnya membasmi Hamas. Sejak konflik berkecamuk 7 Oktober 2023, lebih dari 66.000 warga Gaza kehilangan nyawa. Kebanyakan korbannya adalah wanita dan anak-anak. Dunia pun kian riuh menyerukan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Mulai dari jalanan hingga panggung terhormat seperti sidang Majelis Umum PBB. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyepakati sebuah rencana perdamaian. Presiden Trump memperingatkan, jika Hamas menolak proposal itu, Israel akan mendapat dukungan penuh Amerika Serikat untuk mengambil langkah militer. Under the plan, Arab and Muslim countries have committed, and in writing in many cases, but I actually would take their word for it, the people I mentioned, I'd take their word for it, to demilitarize Gaza, and that's quickly. Decommission the military capabilities of Hamas and all other terror organizations. Israel juga meminta pembebasan seluruh sandera dalam 72 jam setelah menerima kesepakatan. Penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, pelucutan senjata Hamas, serta pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin Badan Internasional. Gaza will have a peaceful civilian administration that is run neither by Hamas nor by the Palestinian Authority. If Hamas agrees to your plan, Mr. President, the first step will be a modest withdrawal, followed by the release of all our hostages within 72 hours. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari mengonfirmasi, Qatar dan Mesir secara resmi menyampaikan rencana perdamaian yang diusulkan Presiden AS Donald Trump kepada Hamas, dan memastikan bahwa jaminan telah diberikan untuk mencegah terulangnya agresi Israel terhadap Doha. Qatar yang telah lama menjadi mediator utama dalam pembicaraan tidak langsung antara Israel dan Hamas juga menjelaskan Hamas tengah mempelajari proposal itu. بالنسبة للوفود الموجودة في الدوحة شارك رئيس المخابرات المصرية يوم أمس في الاجتماع، وكذلك اليوم من الجانب التركي سيشارك في هذه الاجتماعات مع الوفد التفاوضي لحركة حماس. الاجتماع الذي عقد في نيويورك بين عدد من قادة الدول العربية والإسلامية مع الرئيس الأمريكي وسع دائرة المشاركة في إطار هذه المبادرة لتشمل جميع هذه الدول. لذلك اليوم نجد هذا الحضور الثلاثي القطري المصري التركي. Hamas hingga kini masih mempelajari dokumen 20 butir proposal perdamaian Gaza yang digagas Trump. Menurut sumber dekat Hamas, kelompok tersebut kemungkinan menerima usulan Trump asal ada perubahan substansial tertentu, seperti penetapan jadwal yang jelas, penarikan pasukan Israel, jaminan internasional untuk mencegah serangan baru, hingga rekonstruksi Gaza harus dikelola oleh Badan Palestina daripada Dewan Internasional. Proposal damai Trump bisa jadi angin segar berakhirnya tragedi kemanusiaan di Gaza. Namun warga Palestina menyaksikan rencana perdamaian ini. Menurut mereka, Amerika Serikat telah lama kehilangan kredibilitas dalam membawa perdamaian ke Gaza. Warga Gaza meragukan dampaknya serta ketulusan dan konsistensi dalam pengambilan keputusan pemerintahan Trump. أول ما إجا هو كان من البداية أول ما مسك الحكم كان يقول أنا خطتي هي السلام ووقف الحرب عن قطاع غزة، لأنه ما رأيناه لغاية الآن من ترامب وخططه كلها خطط ليس لها أي مصداقية، كلها خطط كذابة، ليس لها أي كلمة من أمر الواقع. يعني بكل صراحة
فيش أي يعني كلمة صادقة من أي كل خطط ترامب لن نراها إلا العكس تماما. Rusia mendukung penuh proposal perdamaian Gaza oleh Trump, meski hubungan kedua negara sering dilanda ketegangan diplomatik. Presiden Putin berharap pertempuran di Gaza segera berakhir. Что касается предложения президента Трампа по Газе, вы знаете, наверное, будет неожиданным для вас, но в целом Россия его готова поддержать. И если, конечно, мы внимательно должны посмотреть на сделанные предложения, если, конечно, это приведет к окончательной цели, о которой мы всегда говорили. Menurut anggota Komisi 1 DPR Samsur Rizal, konsistensi atas rencana perdamaian yang digagas Trump begitu rapuh, sebab belum melibatkan seluruh pihak yang bertikai. Nggak mungkin konsisten. Nggak mungkin konsisten selama tidak melibatkan semua pihak yang bertikai. Semua pihak yang terlibat. Karena yang terlibat ini, yang di proposal Trump itu, yang selalu mengikuti Abraham Accord itu, bahwa hanya presiden atau pihak yang secara internasional diakui. Dan itu legitimasinya itu adalah presiden Palestina. Nah itu mungkin akan kelihatan dari luar bahwa ini sudahlah antar dua negara ini state solution, sudah cocok lah ini. Tetapi faktanya di lapangan adalah bukan cuma itu yang berkuasa, tetapi banyak yang memegang hal-hal yang lebih substansial. Dalam hal ini adalah yang pegang senjata. Meski proposal damai ini jauh menguntungkan Israel, menurut pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi, harapan bagi Palestina merdeka terbuka. Satu kalau kita bedah, ini 70-30 karena yang dapat banyak untung adalah Israel. Misalkan belum apa-apa, itu sudah meminta agar Hamas menyerahkan senjata. Ini belum tentu berdiri Palestina, senjata sudah harus diserahkan. Jadi itu keberpihakannya kepada Israel. Nah, tapi sekali lagi juga peluang, karena di sini ada peluang bahwa kalau sudah situasinya mendukung solusi dua negara antara Israel dengan Palestina, apalagi ada jaminan bahwa Israel tidak akan menganeksasi Gaza dan tepi barat, ini menjadi peluang menghidupkan Palestina merdeka. Jadi walaupun 30, tetap ada peluang menjadi sebuah solusi permanen bagi dua negara. Dukungan banyak negara termasuk Indonesia untuk kemerdekaan Palestina nyatanya tak membuat serangan Israel ke Gaza mereda. Israel juga tak segan menghalangi pihak-pihak yang ingin masuk ke Gaza. Rabu malam, sejumlah kapal kemanusiaan Sumut Flotilla beserta sukarelawan disergap dan ditahan militer Israel. Sebelum menyergap dan menahan aktivis, pihak Israel sempat mengirim ancaman melalui radio komunikasi. Namun ancaman itu dijawab aktivis yang menegaskan bahwa misi flotila bersifat damai dan sah secara hukum internasional. Kapal yang disergap termasuk yang ditumpangi aktivis pro-Palestina asal Swedia, Greta Thunberg. Kapal itu juga membawa bantuan ke Gaza. Sementara itu, kapal observer yang ditumpangi sukarelawan Indonesia, Hussein Gaza, dan rombongan berhasil menjauh dan bersandar di pelabuhan Larnaca, Siprus. Meski belum berhasil menembus blokade Gaza, data dan barang bukti pelanggaran hukum Israel yang dibawa kapal Summertime Young dinilai akan sangat penting untuk langkah hukum dan diplomatik selanjutnya di tingkat internasional. Malam hari ini beberapa aktivis yang sudah membersamai kami selama kurang lebih 1 bulan terakhir akhirnya mulai berpencar dan sebagian mendapatkan akses keluar karena mereka memiliki privilege visa keluar tanpa visa, sementara sebagian lain masih menanti di kapal, masih harus standby di kapal. Maka dari itu kita pantau terus. Kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Mungkin pelayaran hari ini selesai sampai sini, namun perjuangan kita akan terus berlangsung sampai Palestina merdeka. Dunia tentu menanti proposal perdamaian di Gaza dapat menjadi akhir penindasan Israel, serta membuka peluang bagi berdirinya negara Palestina di masa depan.
Pelatih Patrick Kluivert memanggil kiper PSM Reza Arya Pratama bergabung ke timnas di Arab Saudi sesaat lagi. Sapa Indonesia Malam. Kerja keras bagai kuda, rutinitas membabi buta. Saatnya cek kebahagiaan Anda. Datang dan tonton Suci Fest. Segera dapatkan tiketnya sebelum kehabisan. Buktikan aksi para